kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Bang Egy Sujana, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, sehingga Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024 takbir. Allahu Akbar. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya Allah, di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Qur'an-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikan kepada beliau, kepada Bang Egy Sujana kesehatan lahir dan batin panjang. Ini dari Twitter Kepa Argawinata. Dari dulu sering memprovokasi orang lain untuk people power, nurunin Jokowi. Gak taunya si Egy Sujana juga kebelet pengen jadi presiden di 2024. Woi, Egy, ngaca lu di Jamban. Akhirnya lama-lama sudah ketahuan lah. Yang sering mengkritik pemerintahan Jokowi, yang sering menghina Presiden Joko Widodo, sekarang ketahuan belangnya, ternyata ujung-ujungnya pengen jadi presiden. Itulah pentingnya PT 20%. Jika PT 0%, maka semua orang yang elektabilitasnya masih diragukan dan sebagainya bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Wah, bisa kacau nih Indonesia. Untuk Indonesia kok coba-coba. Nah, jika PT 0%, Egy Sujana juga bisa menjadi calon presiden dan lain sebagainya. Jika tidak ada PT 0%, maka pemilihan presiden di 2024 bisa 100 orang. Nah, pasti Anda juga bingung ya untuk memilih calon presiden yang mana yang tepat. Nah, makanya diseleksi itulah. Maka 20% PT tersebut sangat penting, yaitu untuk kualitas calon presiden di 2024 nanti. Makanya MK tetap kekeh menolak PT 20% dirubah menjadi 0% dan sebagainya. Bahkan juga diketahui yang elektabilitasnya tinggi seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan itu belum tentu bisa menjadi capres di 2024 karena tidak punya parpol pendukung. Ya, diketahui kan Gerindra sudah memilih ketua umum parpolnya untuk pemilihan Pilpres 2024, dan juga PDIP Puan Maharani disebut juga akan diusung parpol tersebut. Maka Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum tentu maju di Pilpres 2024 mendatang. Nah, apalagi Novel Bakmukmin. Novel Bakmukmin juga kemarin ingin mengajukan dirinya sebagai capres atau cawapres dari Anies Baswedan atau Prabowo. Ini kemungkinan ya juga hiburan semata lah di tengah pandemi ini. Karena yang elektabilitasnya tinggi saja seperti Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo saja sulit untuk maju di Pilpres 2024 mendatang, apalagi Egy Sujana dan juga Novel Bakmukmin. Tetapi saya tetap mendukung lah untuk saat ini pilihan yang cocok untuk 2024 ya Ganjar Pranowo. Tapi ya belum tentu karena belum ada parpol yang mengusung Ganjar. Ya, semoga saja kita doakan Ganjar Pranowo mendapatkan parpol untuk menuju pemilihan presiden di 2024 mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diketahui sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi keinginan Wasekjen 212 Novel Bakmukmin menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ujang mengatakan, keinginan Novel maju pada Pilpres 2024 dijamin konstitusi. Namun mimpi Novel jelas tidak gampang direalisasikan karena berbagai kendala. Keinginan jadi capres-cawapres itu hak setiap orang, termasuk hak dia Novel Bakmukmin yang dijamin oleh konstitusi. Setiap orang berhak bermimpi demikian, katanya pada Sabtu 18 Februari 2022 yang lalu. Ujang mengatakan, jalan Novel menuju Pilpres 2024 sangat terjal. Barangsanya, Novel bukanlah kader partai politik manapun. Namanya juga tak pernah masuk di lembaga survei manapun. Terkadang, orang yang sudah punya elektabilitas, tapi tak punya partai saja susah. Begitu juga sebaliknya. Apalagi jika tak punya elektabilitas dan partai. Wassalam sudah.
tidak akan ada partai yang mau mengajukan sambungnya. Lebih lanjut, ia menyebut pihak-pihak yang ingin jadi pemimpin Indonesia tanpa elektabilitas dan parpol hanya hiburan semata. Anggap saja hiburan di tengah pandemi, karena mengganjalkan ijtima ulama saja tidak akan bisa terwujud, itu mimpi tungkasnya. Bahkan juga diketahui, ekonom senior Rizal Ramli alias RR tampaknya serius untuk maju sebagai calon presiden capres di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan RR melalui akun Twitter pribadinya Rizal Ramli pada Minggu 28 November 2021 yang lalu. Dalam kampanyenya, RR menawarkan untuk perubahan Indonesia dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih serta amanah. Jika kawan-kawan ingin Indonesia berubah dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah, cuitnya dilansir Gala Media pada Senin 29 November 2021. Selain itu, ex-menteri koordinator bidang kemaritiman itu berjanji akan membuat Indonesia lebih adil, makmur, dan kuat, bahkan berjaya di Asia. Ingin Indonesia yang lebih adil dan makmur, kuat dan berjaya di Asia, tuturnya. Lebih lanjut, Rizal Ramli menyematkan sebuah link Google Form. Tolong berikan dukungan kepada Dr. Rizal Ramli dengan isi form ini, pungkasnya meminta dukungan. Dalam cuitan berbeda, Rizal Ramli meminta warganet Twitter untuk retweet link Google Formnya agar lebih diketahui masyarakat luas. Kawan-kawan, tolong bantu retweet, thanks, katanya. Kampanye ini pun mendapatkan berbagai respon dari warganet, bahkan dari aktivis Niko Silalahi. KTP-ku untuk Rizal Ramli dan akan berjibaku berjuang bersamanya merebut demokrasi yang dibajak oligarki. Bersama kita bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini, cuit Niko Silalahi. Sulawesi Tenggara siap mengawal, kata akun Tim Perumus. Saya dukung perjuanganmu, Pak Rizal Ramli. Saya tahu Pak Rizal Ramli dulu waktu di dalam pemerintahan berani sekali menentang kebijakan yang tidak pro rakyat, yang akhirnya dipecat. Saya driver taksel yang dulu pernah bawa Pak RR, rupanya merayat juga tanpa kamera pencitraan, tutur Kasidin. Don, semoga Allah kabulkan ya Bang, ujar Lutfi. Serta masih banyak lagi cuitan lain yang mendukung Rizal Ramli di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan juga diketahui peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dinilai sangat sulit. Pengamat menilai sosok Anies tidak memiliki modal yang cukup buat melanggeng dalam Pilpres mendatang. Melansir Warta Ekonomi, jaringan suara.com, hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Heri Purwanto. Menurutnya, pencapaian Anies dalam membangun Jakarta International Stadium JIS tidak cukup mengantarkannya untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut JIS tidak bisa menjadi patokan kesuksesan Anies dalam memimpin DKI Jakarta. Pasalnya, Hari mengatakan banyak catatan minor terkait kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota. Ia juga menyebut masyarakat sudah tidak bisa dibodohi dengan sosok lip service yang minim hasil kerja. JIS tidak bisa menjadi modal Anies maju Pilpres karena publik sudah tidak bisa lagi dibodohi model lip service yang hanya pintar bicara tetapi minim hasil kerja, kata Hari pada Kamis 5 Mei 2022. Lebih lanjut, Hari juga mengingatkan potensi Anies bisa tersandung kasus dugaan korupsi Formula E serta pengadaan tanah muncul. Situasi itu juga sampai terjadi, maka bisa menghapus harapan Anies jika ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mendatang. Peluang Anies untuk maju akan terkendali, lanjut Hari. Hanya itu, Anies juga dinilai tidak memiliki kendaraan politik untuk mewujudkan hasratnya. Walaupun elektabilitasnya dan popularitasnya Anies sejauh ini cukup terjaga, namun hal itu tidak menjadi jaminan dia bisa maju Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan tidak memiliki parpol dan akan menjadi sulit lolos menjadi calon di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pendasnya lagi.